Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyani dengan NPM 12524108. Saya dari semester 3. Di sini saya akan meringkas jawaban dari pertanyaan komprehensif tersebut. Nah, yang pertama ada kegagalan bisnis terjadi apabila bisnis tersebut tidak mampu mengembalikan pinjamannya atau tidak memenuhi harapan para investor karena keadaan ekonomi dan bisnis seperti lisensi keputusan manajemen yang buruk dan persaingan yang tidak terduga dalam industri. Selanjutnya ada kegagalan audit apabila auditor mengeluarkan pendapat audit yang tidak benar, maka gagal memenuhi persyaratan standar audit. Selanjutnya ada resiko audit merupakan kemungkinan bahwa auditor akan menyimpulkan setelah melaksanakan audit yang memadai bahwa laporan keuangan ini tetap dinyatakan secara wajar, sedangkan dalam kenyataan mengandung salah saji yang material. Yang nomor 2 ada pengadilan menyatakan bahwa meskipun para akuntan lalai, mereka tidak bertanggung jawab. Kreditor penerimaan manfaat adalah seseorang yang diberitahu kepada auditor sebelum melaksanakan audit. Kasus ini menciptakan presiden yang bisa disebut dengan doktrin Ultrames bahwa kelalaian biasanya tidak cukup untuk menimbulkan kewajiban terhadap pihak ketiga. Nah, nomor 3 ada kelalaian kontribusi. Pembelaan terhadap kelalaian kontribusi yang terjadi apabila mengklaim bahwa tindakan klien dapat mengakibatkan baik kerugian, dapat menjadi dasar denda ataupun campur tenaga dalam pelaksanaan audit, dan dengan demikian mungkin sehingga auditor dapat menemukan penyebab kerugian tersebut sesuai dengan standar auditing pembelaan kelalaian kontributif. Nomor 4 ada doktrin Ultrames. Yang pertama itu, dalam konteks ini penerimaan manfaat utama adalah seseorang yang diberitahu kepada auditor sebelum melaksanakannya. Pihak ketiga yang dikenal. Kasus ini menciptakan preseden yang biasanya disebut dengan doktrin bahwa kelalaian tidak cukup untuk menimbulkan kewajiban terhadap pihak ketiga. Selanjutnya ada doktrin restatement of trust. Pendekatan yang digunakan oleh sebagian besar negara bagian adalah penerapan peraturan yang mengacu pada restatement of trust, yaitu seperangkat prinsip hukum. Selanjutnya ada doktrin plausible user. Interpretasinya yang luas dari pihak ketiga untuk memperoleh manfaat adalah menggunakan konsep plausible users. Dalam pemakaian ini sering disebut sebagai kelompok terbatas. Nah, nomor 5 ini ada section 2 dari Undang-Undang tahun 1933 tersebut mendefinisikan hak pihak ketiga dan auditor yang diikhtisarkan sebagai berikut. Yang pertama ini ada setiap pihak ketiga yang membeli sekuritas yang dijelaskan dalam laporan pengendalian atau pendaftaran bisa menggugat auditor atas adanya salah saji. Setelah itu ada pemakaian. Pihak ketiga tidak mempunyai beban untuk membuktikan bahwa mereka mengandalkan laporan keuangan atau bahwa auditor telah lalai untuk menipu dalam melakukan audit. Pemakai hanya membuktikan. Selanjutnya ada auditor berkewajiban menunjukkan pembelaan bahwa yang pertama ada audit yang memadai telah dilakukan, atau yang selanjutnya ada seluruh atau sebagian dari kerugian. Nomor 6 ada dalam kasus Householder versus Ernest yang dikenal sebagai kasus undang-undang sekuritas yang terkenal dalam maupun kasus kewajiban. Nomor 6 ada dalam kasus Householder versus Ernest yang dikenal sebagai kasus undang-undang sekuritas yang terkenal maupun kasus kewajiban akuntan publik. Mahkamah Agung AS memutuskan bahwa yang merupakan pengetahuan dan maksud untuk menipu sebelumnya akuntan publik dinyatakan melanggar peraturan. Nomor 7 ada liabilitas perdata. Yang pertama ada liabilitas perdata bagi akuntan adalah tanggung jawab hukum untuk berbayar ganti rugi karena kegagalan memenuhi kewajiban kontrak atau kelalaian dalam bertugas. Profesionalnya
yang biasanya diselesaikan melalui gugatan perdataan dari klien. Yang kedua, ada liabilitas pidana, adalah tanggung jawab hukum atas tindakan yang melanggar undang-undang pidana seperti penipuan, fraud yang dapat berujung pada hukum seperti denda atau bahkan penjara yang diajukan oleh negara melalui jaksa penuntut umum. Nomor 8 ada organisasi profesi IAPI. Nah, organisasi ini adalah asosiasi yang mengatur dan membina para profesional di bidang tertentu yang ada dalam kasus ini adalah seperti akuntan publik di Indonesia. IAPI ini berfungsi untuk menjaga martabat kehormatan dan integrasi profesi akuntan publik melalui penetapan standar etika dan kompetensi. Yang selanjutnya ada OJK. OJK ini bukanlah organisasi profesi, melainkan lembaga negara independen yang tugasnya seperti mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan di Indonesia, termasuk perbankan yang ada pada Indonesia ini. Dan contohnya ada modal industri, keuangan non publik. Selanjutnya ada PPK. PPK ini juga bukan organisasi profesi, melainkan status kepegawaian bagi aparatur sipil negara yang diangkat berdasarkan kontrak kerja dengan jangka waktu yang tertentu seperti penetapan beberapa bulan ke depan atau beberapa tahun ke depan. Nomor 9 ada terbagi menjadi 4. Nah, yang pertama ini bisa disebut dengan pilar 1, yaitu manajemen klien dan perkataan. Fokus utamanya adalah menghindari perkataan dengan resiko tinggi dan pengelolaan ekspektasi klien. Nah, nomor 2 ini ada pengendalian mutu. Pengendalian mutu ini adalah perikatan quality control. Fokusnya pada memastikan kualitas pekerjaan profesional yang konsisten dan sesuai standar. Nah, pilar ke-3 ada tata kelola dan budaya resiko. Nah, tata kelola dan budaya risiko ini adalah menciptakan lingkungan di mana manajemen resiko menjadi tanggung jawabnya bersama. Nah, pilar keempat ini adalah yang termasuk mempersiapkan KAP untuk menghadapi tuntutan hukum yang terjadi jika adanya mitigasi dan dampaknya yang datang. Dan nomor 10 ini ada KAP cermat. KAP cermat ini dapat dituntut oleh PT Resto Enak yang meskipun ini bukan perikatan audit formal, analisis dan analisis ini didasarkan pada prinsip kasus 1136 Tenscrops, Max Trobrex dan CO 1971 yang telah diadopsi secara luas dalam praktik akuntansi global termasuk ke Indonesia untuk jasa non-audit yang menyiratkan verifikasi atau pemeriksaan prinsip kasus yang terjadi pada 1136. Nah, setelah itu juga KAP cermat ini berpotensi dituntut oleh KSF atas dasar kelalaian. Kelalaiannya meskipun tidak tahu KSF akan menggunakan laporan, namun potensinya rendah dibandingkan dengan klien, tergantung foreseeability penggunaannya. Cukup sekian mungkin penjelasan resume jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata yang saya ucapkan. Mungkin hanya ini saja. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.